Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Financial Reporting and Accounting Standard. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Greta Praba Alia Aryavan dengan NPM akhir 205. Baik, perkenalkan saya Katarina Yolanda PM dengan NPM 251030101018. Kan nama saya Kalzena Zahira Ataila dengan MPM akhir 191. Nama saya Nafis Alanggaini, NPM 250130101215. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang evolusi pelaporan keuangan internasional. Globalisasi pasar modal mendorong kebutuhan akan satu set standar akuntansi yang konsisten. Dengan standar yang sama, transaksi yang terjadi di Beijing dapat dibandingkan setara dengan transaksi di Paris, New York, atau London. Ini penting untuk efisiensi pasar modal dan transparansi. Saat ini, 126 dari 150 yurisdiksi mewajibkan penggunaan IFRS untuk pelaporan perusahaan mayoritas dan adopsi standar internasional juga meningkat di perusahaan non-publik, termasuk adopsi versi yang disederhanakan oleh UKM. Nah, di sini juga ada manfaat dari IFRS. Yang pertama ada bahasa akuntansi umum. Laporan keuangan menjadi mudah dipahami dan dibandingkan antar negara sehingga memudahkan investor dan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua ada efisiensi internasional. Yang dimaksud yaitu perusahaan mendapat pedoman pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang konsisten sehingga proses pelaporan lebih efisien dan risiko kesalahan berkurang. Lalu yang ketiga ada daya tarik modal asing. Maksudnya adalah standar yang diakui internasional meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor asing sehingga mempermudah akses modal internasional. Di sini kita melihat hubungan antara pelaporan keuangan dan pasar global. Informasi keuangan yang andal membantu investor dan kreditor dalam menilai risiko serta potensi imbal hasil. Dengan informasi tersebut, sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien. Kemudian laporan keuangan utama yang digunakan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Melalui laporan ini, investor dapat menentukan bagaimana dan kemana modal akan dialokasikan. Tujuan utama pelaporan keuangan umum adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Fokusnya adalah membantu mereka menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Selain itu, laporan keuangan juga mencerminkan bagaimana manajemen mengolah sumber daya perusahaan, sehingga pengguna dapat mengevaluasi kinerja dan pertanggungjawaban manajemen. Berikut beberapa organisasi penting yang membuat aturan akuntansi internasional. Yang pertama ada IFRS Foundation, lembaga utama yang mengawasi standar akuntansi internasional. Yang kedua ada IASB atau International Accounting Standard Board, yaitu tim yang benar-benar menulis dan menetapkan standar. Yang ketiga ada IFRS Advisory Council, yaitu kelompok penasihat memberi masukan dan saran agar standar sesuai kebutuhan di dunia bisnis. Yang terakhir, IOSCO International Organization of Securities Commission, yaitu organisasi regulator pasar modal dunia, memastikan standar dipakai secara konsisten di berbagai negara. Yang berikutnya yaitu proses penetapan standar IASB. Yang pertama, identifikasi topik. Pilih isu penting yang perlu diatur. Yang kedua, preliminary views, yaitu riset dulu lalu keluarkan pandangan awal, plus dan minusnya. Yang ketiga, exposure draft.
Draft aturan dibuka untuk umum, supaya masyarakat bisa memberikan komentar. Yang keempat, melakukan evaluasi komentar. Kalau masih banyak masukan, draft akan direvisi lagi. Yang terakhir, final standard. Setelah semua masukan dipertimbangkan, standar resmi akan diterbitkan. Baik, yang selanjutnya ada tantangan pelaporan keuangan. Yang pertama ada IFRS dalam lingkungan politik. Nah, kita tahu sendiri bahwa IFRS itu standar akuntansi internasional yang dimana pasti dipengaruhi oleh politik, seperti kebijakan pemerintahan atau bahkan hukum yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, kesenjangan ekspektasi publik dan profesi. Nah, masyarakat ini pasti berekspektasi bahwa laporan keuangan yang diberikan akan 100% benar atau akurat. Namun, profesi tersebut hanya memberikan sebatas nilai wajar aja. Nah, lalu yang selanjutnya ada isu pengukuran nilai wajar, aset terwujud, kebutuhan informasi prospektif dan real time, dan yang terakhir ada etika dalam praktik akuntansi konvergensi internasional. Nah, ketika kita membuka praktik akuntansi pasti memiliki etika. Kita sebagai orang yang melakukan profesi tersebut pastinya mendapatkan desak dari klien, entah itu memanipulasi laporan keuangan ataupun sebagainya. Namun kita memiliki etika dalam praktik akuntansi sehingga kita harus menaati etika tersebut. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat atau salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.